Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur malam ini kita boleh bertemu lagi untuk bersama-sama bersekutu dalam doa. Kita sama-sama mendoakan bangsa kita, mendoakan gereja kita, juga saudara-saudara kita. Saat ini saya mengajak kita semua mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan diri kita, hati kita dalam mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Bersyukur untuk hari yang telah Tuhan beri, bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan beri kepada kami, bersyukur untuk nafas kehidupan, bersyukur untuk segala kecukupan, bersyukur untuk keluarga, mengucap syukur untuk segala pemberian yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami segenap umat Tuhan bersama-sama membawa hati kami, membawa diri kami untuk bersekutu, berdoa untuk bangsa kami, untuk gereja kami, untuk saudara-saudara kami. Mohon Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang menuntun kami dalam berdoa, mengajari kami berdoa. Dan biarlah apa yang kami doakan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur untuk hari ini, untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kesehatan, untuk keluarga, bahkan untuk kecukupan yang masih Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan melalui satu nyanyian ini, kita mau menyatakan syukur kita mau memberikan pujian kita kepada Tuhan. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk segala rencana yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, mari kita mengamini nyanyian ini sebagai bukti syukur kita di hadapan Tuhan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan.
syukur, beri puji, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk berdoa secara khusus untuk wilayah Papua agar kebenaran dan keadilan ditegakkan. Kita tahu kelompok kriminal bersenjata saat ini semakin gencar dalam upaya memecah belah Papua dan ingin merdeka. Kita berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, khususnya untuk para penegak hukum agar mereka dilindungi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati membawa doa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keamanan di wilayah Papua. Tuhan, beberapa waktu lalu kami sungguh berduka karena tewasnya Jenderal TNI dalam mempertahankan NKRI di Papua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi Papua, terutama untuk aparat kepolisian, bahkan penegak hukum, bahkan seluruh tim militer, agar mereka mendapat kekuatan, mendapat perlindungan dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, memberikan mereka hikmat dan kekuatan dalam mempertahankan wilayah KRI ini ya Tuhan. Dengan segala upaya yang dilakukan saat ini, Tuhan mohon belas kasih Tuhan untuk mereka. Berkati keluarga mereka yang terpisah saat ini. Tuhan jagai mereka. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau yang melindungi seluruh saudara-saudara kami yang ada di sana. Anugerahkanlah keamanan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon kiranya Engkau yang memberikan tuntunan kepada pemerintah kami agar kelompok kriminal bersenjata ini boleh ditangani dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, dengan segala perencanaan yang saat ini sedang dilaksanakan. Tolong Tuhan agar bangsa kami tetap menjadi bangsa yang utuh. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk para buruh di seluruh wilayah di Indonesia agar terus mendapatkan kesejahteraan dan jaminan kerja, agar mereka juga boleh bekerja, mereka boleh mendapatkan keselamatan dalam kerjaan, mereka boleh dijamin oleh pemerintah dalam kehidupan mereka, mendapatkan penghidupan yang layak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, untuk para buruh yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Tuhan, terima kasih untuk kebijakan pemerintah yang saat ini telah dilakukan dengan upaya untuk mensejahterakan para buruh yang ada di negara kami. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan, baik mereka saat ini yang masih bekerja, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini rindu mencari pekerjaan. Tuhan, tolonglah mereka. Kami memohon Tuhan, biarlah pemerintah dengan segala upaya, dengan segala perencanaan boleh merealisasikan kesejahteraan untuk para buruh, boleh menciptakan lapangan kerja yang baik. Tuhan, tolong juga agar mereka boleh diperhatikan, mereka boleh mendapatkan penghidupan yang layak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah mereka juga boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk mengikuti segala prosedur dan aturan yang ada. Tolonglah supaya mereka juga dapat bekerja dengan baik Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk TNI dan Polri dalam menjaga keamanan arus mudik Idul Fitri. Kita berdoa agar seluruh masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturan dari pemerintah. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami juga berdoa untuk segenap aparat kepolisian dan TNI. Tuhan, kami menyadari tugas mereka, tanggung jawab mereka yang tidak mudah dalam menjaga kesatuan, dalam menjaga keamanan di negara kami. Khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan, untuk tanggung jawab yang begitu besar dalam upaya pemerintah kami menekan angka penyebaran COVID-19. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menganugerahkan kesehatan yang baik untuk mereka. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, untuk seluruh masyarakat di Indonesia, agar kami dapat bekerja sama dengan pemerintah, berupaya untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tolong agar setiap kami diberikan hikmat untuk menjaga diri kami, untuk bertanggung jawab terhadap diri kami, terhadap keluarga kami, dan kami boleh menerapkan disiplin diri Tuhan dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami boleh bersama-sama, bekerja sama untuk menjadikan bangsa kami semakin baik Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan perlindungan kepada segenap aparat TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk gereja kita, GKJ Sunter. Yang pertama, kita terus doakan untuk ulang tahun Komisi Wanita 20 Mei mendatang, hari Kamis 20 Mei kita berdoa agar kegiatan ini, ibadah dan ucapan syukur ini Tuhan sertai dan dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk wadah yang Tuhan berikan di gereja kami melalui Komisi Wanita. Terima kasih ya Tuhan, karena tahun ini kami diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama bersyukur selama perjalanan Komisi Wanita sampai tahap ini, sampai detik ini Tuhan masih menyertai. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang memakai wadah ini menjadi berkat bagi seluruh kaum wanita, untuk seluruh saudari dan ibu ya Tuhan yang ada di dalamnya, agar kami boleh dikuatkan, kami boleh diikat dalam satu ikatan kekeluargaan, boleh saling mendukung, saling mendoakan. Tuhan, kami berdoa biarlah perayaan dan ibadah HUT Komisi Wanita 20 Mei mendatang boleh berjalan dengan baik, dan segenap kami boleh mendapatkan berkat dari ucapan syukur ini. Khususnya kami betul-betul merasakan penyertaan Tuhan dalam Komisi Wanita. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruhan pengurus yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati dalam berelasi, khususnya juga memberikan ide-ide ataupun segala rencana yang saat ini, yang tahun ini yang sedang dijalankan maupun yang akan dijalankan. Kiranya Tuhan yang memimpin segenap pengurus Komisi Wanita. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk persiapan sekolah, khususnya dalam waktu dekat akan diadakan proses pembelajaran secara tatap muka kembali ke sekolah. Kita berdoa supaya kegiatan ini, jikalau sesuai dengan kehendak Tuhan boleh berjalan, semuanya tetap mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan sekolah, khususnya di beberapa tempat yang kedepannya akan membuka kembali sekolah dan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Kami memohon Tuhan, biarlah segala rencana yang telah dilakukan, jikalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menolong agar proses pembelajaran juga dapat berjalan dengan efektif. Seluruh yang tergabung di dalamnya, baik siswa dan pendidik, boleh tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tepat. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa juga untuk segenap anak-anak Tuhan yang saat ini mengenyam pendidikan, kiranya Tuhan yang menguatkan mereka dengan proses adaptasi yang akan mereka lakukan lagi. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesiapan hati, mental, dan fisik agar mereka dapat mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di gereja kita. Kita berdoa untuk pergumulan dan relasi dalam keluarga, relasi dengan Tuhan, serta pergumulan dalam hal ekonomi. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memimpin, kiranya kita juga terus menyatakan hidup kita untuk terus pegang pada tuntunan Tuhan. Kita berserah terus kepada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa segenap jemaat Tuhan di tempat ini kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu kami rasakan meskipun dalam kekecewaan, meskipun kami ragu, meskipun kami takut, bahkan meskipun kami marah, tetapi Engkau selalu ada untuk kami. Kebaikan Tuhan selalu Tuhan nyatakan untuk kami. Ampuni kami Tuhan yang kadang-kadang memandang dari sisi yang berbeda tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena terbukti sampai saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membawa pergumulan segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kami tetap dikuatkan Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan. Kami memohon jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, agar kami selalu melihat kebaikan Tuhan dari segala kondisi, dari segala situasi yang Tuhan izinkan kami rasakan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati kami, berkati pekerjaan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tolong kami juga Tuhan, agar kehadiran kami di tengah-tengah keluarga kami boleh membagikan kasih, kami boleh menjadi kasih itu sendiri kepada keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh. Sebelumnya kita mau naikkan satu nyanyian, bahwa hanya sujud di bawah kaki Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang baru, kelegaan, kita mendapatkan jawaban. Ketika tak seorang pun yang dapat mengerti keadaan kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku
Tuhan berfirman, mari datanglah. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersatu hati berdoa untuk saudara kita, saudara-saudara kita yang lemah tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Chiu Shuen dan Bapak Yapto. Ibu Chiu Shuen dalam pergumulannya sakit kanker payudara, dan Bapak Yapto dalam pergumulannya sakit ginjal dan komplikasi. Kita berdoa kiranya mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kita berdoa supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kedua saudara kekasih kami, orang tua kami, Ibu Chiu Shuen dan Bapak Yapto. Dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menolong mereka. Jikalau mereka saat ini lelah untuk berharap, kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan nyata atas mereka. Dan jikalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan yang memulihkan kedua orang tua kami ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Bapak Ganjar Wibowo dan Bapak Atung. Bapak Ganjar Wibowo dalam pengobatan rutin cuci darah, dan Bapak Atung dalam pengobatan dan terapi pasca sakit stroke. Kita berdoa kiranya Tuhan juga yang menguatkan kedua saudara kekasih kita. Mari kita berdoa. Kami juga membawa kedua saudara kami, kedua orang tua kami kepada Tuhan. Bapak Ganjar Wibowo dan Bapak Atung. Tuhan, dalam pergumulan mereka, kami meyakini Engkau selalu ada beserta dengan mereka. Kami meyakini penyertaan Tuhan tetap turun atas mereka. Tuhan, oleh karena itu nyatakanlah belas kasih Tuhan untuk mereka.
Kiranya Engkau yang menguatkan Bapak Yapto dan Bapak Ganjar Wibowo dan Bapak Atung, agar mereka mendapatkan kekuatan dan keyakinan untuk terus berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong segala pengobatan yang saat ini dilakukan. Tuhan berikan mereka kekuatan secara fisik, terutama secara hati, untuk tetap memandang Engkau sebagai penolong yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Ibu Kupokim dan Bapak Guyung. Ibu Kupokim saat ini bergumul karena sakit batuk dan infeksi paru-paru. Bapak Guyung bergumul dalam sakit komplikasi dan ada cairan di otak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kekasih kami, untuk Ibu Kupokim yang saat ini bergumul karena infeksi paru-paru dan sakit batuk. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dia, kiranya Engkau yang menolong segala upaya yang saat ini dilakukan, pengobatan, terapi. Tuhan tolong agar melalui perawatan yang saat ini dilakukan, Tuhan boleh menyatakan belas kasih Tuhan dan berkenan memulihkan Ibu Kupokim. Begitu juga untuk Bapak kami, Bapak Buyung ya Tuhan, saat ini bergumul karena ada cairan di otak dan sakit komplikasi. Secara manusia memang berat untuk dijalani ya Tuhan. Tetapi kami memohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Bapak Buyung boleh senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalani ini ya Tuhan. Berkati seluruh perawatan yang saat ini sedang dijalani. Berkati kebutuhan yang saat ini diupayakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong agar biaya yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Ibu Liao Kwichun dan Bapak Jap Hon Chin. Ibu Liao Kwichun bergumul dalam pengobatan dan sakit jantung saat ini. Kita berdoa untuk Bapak Jap Hon Chin juga yang saat ini bergumul dalam sakit stroke dan tidak kuat untuk berdiri lama. Mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Liao Kwichun yang saat ini dalam pengobatan pasca sakit jantung ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa juga menguatkan Ibu Liao Kwichun dalam segala upaya terapi perawatan yang saat ini dilakukan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Engkau juga yang memberikan keteguhan hati dalam menjalani setiap proses, bahkan setiap hari yang Tuhan masih izinkan. Tuhan, biarlah Ibu Liao Kwichun tetap melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kondisinya saat ini. Begitu juga untuk Bapak Jap Hon Chin ya Tuhan. Kami berdoa mohon kekuatan dari Tuhan yang menolong pasca sakit stroke dan tidak kuat berdiri lama saat ini. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan itu yang tidak pernah meninggalkan Bapak Jap Hon Chin. Dan kiranya Bapak Jap Hon Chin juga terus menambahkan keyakinannya kepada Tuhan untuk tetap berharap kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk Ibu Ted Moy. Saat ini bergumul sakit jantung dan MAH. Kita berdoa juga untuk saudara kita Joni. Saat ini bergumul dalam sakit batuk dan dalam pemulihannya. Kita berdoa untuk kedua saudara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ted Moy saat ini dalam pergumulannya sakit jantung dan MAH. Tuhan, kami juga memohon penyertaan Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk Ibu Ted Moy. Tuhan, dalam segala perawatan yang saat ini sedang dilakukan Ibu Ted Moy, kiranya Engkau yang menolong agar Ibu Ted Moy diberikan kesehatan baik secara fisik. Kami juga memohon Tuhan, biarlah Ibu Ted Moy terus mengandalkan Tuhan, terus berharap hanya kepada Engkau saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami, saudara Joni, dalam pergumulannya saat ini ya Tuhan. Baik dalam sakit batuk yang saat ini ia alami, mohon Tuhan berkenan memulihkan Ko Joni. Terkhusus Tuhan dalam pergumulan hidupnya saat ini. Engkau yang mengerti keadaannya. Kami secara
manusia terbatas untuk mengetahui ini dan itu. Tapi kami memohon belas kasih Tuhan untuk saudara kami, Joni. Tuhan, nyatakan belas kasih Tuhan untuk saudara Joni. Tolong dia Tuhan agar dapat merasakan kebaikan Tuhan. Juga Tuhan berkenan memulihkan keadaan Ko Joni. Berikan kami hikmat untuk tetap menolong, untuk tetap mendoakan Ko Joni ya Tuhan. Dalam segala apa yang dilakukan kami memohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa untuk Bapak Bong Senjui saat ini dalam pergumulannya usia lanjut dan tidak kuat berdiri lama. Kita akan mendoakan beliau juga untuk Ibu Chin Bungo, pergumulannya tidak kuat berdiri lama. Kita juga doakan agar Ibu Chin Bungo tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk Bapak Bong Senjui, Bapak Bong Senju dan Ibu Chin Bungo. Tuhan, mengucap syukur untuk perjalanan hidup yang boleh mereka lalui sampai detik ini. Tuhan menganugerahkan umur panjang kepada mereka, kami sungguh mengucap syukur. Dalam pergumulan mereka saat ini ya Tuhan, keadaan fisik yang tidak kuat berdiri lama, kami memohon kiranya Tuhan tetap menyatakan penyertaan dan terus menganugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka. Tolong Tuhan, baik dalam usia senja saat ini mereka tetap merasakan kebaikan Tuhan, mereka tetap merasakan cinta Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kiranya Tuhan juga yang memakai keluarga mereka untuk menjadi kasih bagi mereka ya Tuhan. Kami memohon kiranya keluarga mereka juga dapat merawat kedua orang tua kami terkasih ini dengan penuh cinta dan penuh pertolongan dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan berdoa untuk kita semua di tempat ini, di gereja Tuhan, di GKJ Sunter. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kita dalam menjalani melalui setiap kondisi bahkan pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami memohon kiranya Engkau yang terus menguatkan kami untuk tetap melihat kebaikan Tuhan, untuk tetap merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami dari segala sisi, dari semua kondisi, baik suka maupun duka, senang maupun susah. Tolonglah kami Tuhan agar kami mempunyai iman untuk tetap melihat kebaikan Tuhan. Karena kami meyakini Tuhan bahwa rencana dan rancangan yang Tuhan berikan kepada kami umat-umat-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kebaikan. Kami meyakini Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kiranya kami diberikan, dianugerahkan iman yang teguh untuk selalu berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk Jessica Hussein, Albert Gunawan, Nesya Gunawan, dan Andre Chandra. Kita bersyukur untuk kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga, bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan, untuk karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Tuhan anugerahkan di keluarga mereka, untuk Jessica Hussein, untuk Albert Gunawan, untuk Nesya Gunawan, untuk Andre Chandra. Terima kasih karena sampai detik ini Tuhan terus menyertai mereka, memelihara kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang menyatakan karya-Mu di dalam hidup mereka, di dalam diri mereka. Kami menyerahkan masa depan mereka kepada Tuhan. Kiranya mereka menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada keluarga yang menjaga, yang merawat, yang mengasihi.
segenap biaya yang dibutuhkan. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang mencukupkan apa-apa yang diperlukan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memakai keluarga mereka agar kasih Tuhan boleh dinyatakan. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui orang tua, melalui saudara-saudaranya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua pokok doa yang telah kami panjatkan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak jemu dalam berdoa. Kami selalu menyempatkan hidup dan diri kami untuk berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, memohon hikmat Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong setiap kami agar kami mau dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saat ini saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yona Gantong. Kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan meresponinya dengan sebuah nyanyian. Kita rindu bahwa kebenaran firman Tuhan itu boleh kita terima dan kita rindu untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan, mengenal kehendak-Nya dalam hidup kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biarlah ini menjadi satu tekad kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan dalam hidup kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh mengasihi Engkau dan kami juga meyakini dan menyadari bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, bahkan Engkau sudah berkorban bagi kami. Dan ketika kami setiap hari belajar untuk mewujud nyatakan kasih kami kepada Engkau, malam hari ini kami bersama akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan berbicara, Tuhan mampukan kami supaya kami dapat belajar kembali melalui kebenaran firman Tuhan ini dan kami benar-benar dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dapat mengoreksi diri kami dan panggilan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus. Markus 14 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Markus 14 ayat yang ketiga sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar dari bagian perikop ini dengan satu tema yang saya berikan, yaitu mengasihi Kristus. Saya ingin melihat dari sisi pengorbanan atau pelayanan dari seorang wanita karena dia begitu mengasihi Yesus. Sebagai di awal perenungan ini saudara, saya ingin bertanya, apa sebenarnya alasan kita melayani Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan itu karena kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ataukah kita melayani Tuhan karena kita tahu bahwa ini adalah kewajiban kita untuk melayani Tuhan? Atau kita melayani Tuhan karena kita pengen sesuatu dari Tuhan, makanya kita mau melayani Tuhan? Atau kita berpikir bahwa ketika saya melayani Tuhan, itu akan berguna bagi pelayanan Tuhan, itu akan berguna bagi Tuhan. Saudara, dari Markus 14 ini ayat yang ketiga sampai yang ke-9, di sini memperlihatkan wujud nyata kasih dari seorang wanita. Kalau di dalam Yohanes disebutkan sebagai wanita ini adalah Maria. Dia mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal. Bahkan di sana disebutkan harganya 300 dinar. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat hal ini, ketika melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini, ada dua respon yang didapat oleh perempuan ini. Yang pertama, dia dimarahi oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus memarahi perempuan ini di dalam ayat yang ke-5 bagian B. Karena ada satu orang lebih dahulu yang berkata bahwa ini adalah sebuah pemborosan. Lebih baik uang yang sudah dibelikan minyak narwastu yang mahal ini diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi apakah yang dikatakan itu adalah benar? Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan itu tidak benar. Karena ada motivasi lain ketika murid ini mengatakan hal itu. Ada motivasi lain ketika murid ini mengatakan bahwa akan diberikan kepada orang-orang miskin. Di dalam Injil Yohanes kita dapat membacanya, dapat melihat bahwa ada udang di balik batu, saudara. Dari maksud perkataan daripada murid Tuhan ini yang adalah Yudas Iskariot, murid Tuhan ini.
Respon yang kedua, ketika melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Yang kedua yaitu dipuji. Siapa yang muji, saudara? Tuhan Yesus sendiri yang memuji akan perbuatan daripada perempuan ini. Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6 dia berkata bahwa biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia, dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Yesus mengatakan bahwa perempuan ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Jadi saudara, ketika melakukan sesuatu, ketika perempuan ini melakukan pelayanannya karena dia mengasihi Yesus, dua respon tadi yang dia dapat. Dia dimarahi, tetapi kemudian Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh dia. Mengatakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik yang dilakukan oleh perempuan ini. Saudara, menurut manusia, sesuatu hal yang dilakukan oleh perempuan ini adalah hal yang boros. Dia melihat dari sudut pandang yang berbeda, ini bisa berguna diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi kenyataannya ada udang di balik batu, saudara. Tetapi menurut Yesus, apa yang dilakukan dengan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal ini, itu adalah suatu hal yang terbaik. Karena persiapan untuk penguburan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu maksud dan tujuan ketika seseorang melakukan sesuatu. Tuhan tahu maksud dan tujuan ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, termasuk pelayanan kita. Termasuk apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tahu maksud dan tujuan kita. Saudara, perempuan ini melakukan hal tersebut karena wujud kasihnya kepada Yesus Kristus. Kasihnya, dia mencurahkan minyak wangi ke kepala Tuhan Yesus. Dia membelinya dengan harga yang begitu mahal. Dia kemudian mencurahkan itu ke kepala Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan karena sebuah kewajiban, keharusan bagi dia. Itu bukan juga keinginan Yesus. Yesus menyuruh dia melakukan hal itu, bukan. Itu juga bukan sesuatu hal yang berguna bagi dia atau bagi Tuhan Yesus karena ada sesuatu di baliknya, bukan. Tetapi setiap hal itu yang dilakukan oleh perempuan ini benar-benar adalah wujud kasihnya kepada Allah, wujud kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pernahkah kita terdorong untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan hanya karena kita mengasihi Tuhan? Semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kewajiban kita. Kita yang ada, kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita sebagai seorang BPJ, kita sebagai seorang aktivis, bahkan kita yang selalu disebut sebagai murid-murid Tuhan. Karena murid Tuhan itu selalu melakukan segala sesuatunya itu karena mengasihi Tuhan, nggak ada alasan di balik itu semua. Nggak ada alasan selain mengasihi Tuhan. Otomatis melakukan sesuatu hanya karena mengasihi Tuhan. Sehingga efeknya itu nggak ada keluhan. Efeknya nggak ada iri hati atau yang lainnya. Karena benar-benar dia lakukan sesuatu itu karena mengasihi Tuhan. Bukan karena label, bukan karena jabatan, bukan karena apapun yang ada di dalam dirinya. Bukan karena kewajiban. Tetapi betul-betul karena kasih kepada Tuhan. Bukan juga karena kita berpikir bahwa hal itu adalah hal yang berguna. Tetapi benar-benar karena kasih daripada Tuhan. Saudara, ketika yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan atau apapun yang kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, maka hal itu tidak akan ada udang di balik batu. Tidak akan ada maksud terselubung, tidak akan ada kepentingan pribadi di dalamnya, tidak akan ada tendeng aling-aling di balik itu semua. Tidak ada keinginan untuk, karena saya kasih ini, nanti saya dapat ini. Karena saya memberkati, pasti Tuhan akan memberkati saya. Saya melakukan ini, pasti Tuhan akan berkati saya. Pasti Tuhan akan ini, pasti Tuhan akan begini, pasti Tuhan akan ini. Makanya saya melakukan ini. No, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus memberkati. Kita harus memberikan yang terbaik. Kita melakukan itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Karena Allah sudah benar-benar
menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita dengan berkorban di kayu salib. Kita harus melakukan segala sesuatunya itu karena kasih kita kepada Dia. Karena wujud akan kasih kita. Gak ada alasan yang lain saudara. Sehingga gak ada imbalan di balik kita melakukan segala sesuatu. Tidak ada lagi udang di balik batu ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan atau segala hal karena kita mengasihi Tuhan, maka terkadang saudara endingnya itu, hasilnya itu terjadi di luar pemikiran kita. Karena Allah yang bekerja di dalamnya. Allah melihat hati kita, Allah melihat tujuan kita, Allah tahu apa yang kita lakukan, maka Dia akan bekerja di dalamnya. Dan pasti hasil yang Tuhan berikan itu luar biasa, lebih daripada pemikiran kita. Ketika yang kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, maka saudara, Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui kita. Sekali lagi karena Tuhan tahu isi hati kita, karena kita begitu mengasihi Dia dan kita mau kasih yang terbaik bagi Dia, maka Dia akan bekerja di dalam dan melalui kita. Kita sebenarnya saudara gak bisa apa-apa. Kita gak mampu melakukan apapun. Tetapi Allah yang memampukan kita. Bukankah setiap apa yang kita bisa ini, talenta kita, karunia kita, itu semua adalah anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Tuhan. Bukan kita yang bisa, tetapi Allah yang mampukan kita sehingga kita bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jadi jangan lagi berkata bahwa saya tidak bisa, saya tidak layak, saya tidak mampu. Tetapi ketika kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, kita benar-benar mau memberikan diri kita dan Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui diri kita. Saudara, ketika melihat hal ini saya jadi mengingat salah seorang rekan kita saudara, BPJ, dan dia sudah saat ini dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu kalau ingat almarhum Susanto Ramli, sering kita panggil Suram begitu ya, Bro Suram. Ketika dia menjadi BPJ, saya lupa 2 tahun setelah dia menjadi BPJ, kalau nggak salah apa periode kedua begitu saudara. Di kebaktian umum itu ada jadwal doa syafaat yang dipimpin oleh BPJ. Begitu ya saudara ya, dipimpin oleh BPJ doa syafaatnya. Dan saya minta dia, kebetulan saya yang membuat jadwal, saya minta dia untuk memimpin doa syafaat tersebut. Terus dia sempat bilang ke saya kalau dia nggak bisa, belum pernah mimpin di depan begitu, apalagi mimpin doa syafaat di KU2 yang paling rame begitu ya. Dia bilang pikir-pikir dulu deh Bu, dia bilang begitu. Kemudian saya tetap follow up, bisalah kok, coba dulu, berusaha dulu, benar-benar gumulin dulu lah kok, saya bilang gitu sama dia. Kemudian akhirnya dia menjawab, ya bolehlah Bu gitu, tapi nanti coba dulu ya Bu, dia bilang begitu. Dan saya menjadwalkan dia, ketika saya ngomong ada sekitar 2 bulan atau 3 bulan, kemudian saya taruh namanya dia untuk dia memimpin doa syafaat. Beberapa minggu sebelum dia pimpin, dia ada WA saya, dia tanya, Bu boleh gak sih saya bikin catatan ketika saya doa syafaat gitu ya, mimpin doa syafaat. Saya bawa catatan ke depan, kemudian ketika doa saya baca catatannya, boleh nggak Bu gitu. Karena baru pertama kali, saya bilang boleh kok, silahkan. Yang penting kok Suram bisa maju ke depan, bisa memimpin jemaat, dan ketika berdoa menundukkan kepala sambil membaca, ya Tuhan lihat hati kok Suram lah, mau untuk berusaha untuk melayani Tuhan di dalam doa syafaat. Saudara, ketika Bro Susanto Ramli ini sudah dipanggil Tuhan dan saya bercerita dengan istrinya begitu ya, Ciheni, tentang gimana kehidupan Bro Suram ini, Susanto Ramli. Ciheni bilang, Ciheni sempat cerita gimana pengalaman waktu dia mimpin doa syafaat itu. Dia bilang, Bu si Susanto gak bisa tidur, bilang begitu ya. Hafalin terus doanya. Bahkan ketika mau maju dipanggil untuk memimpin doa syafaat itu dia gemeteran membawa kertasnya begitu ya. Dia gemeteran sampai di depan juga kelihatan sekali Bu gemeteran begitu ya. Dia cerita bagaimana deg-degan, kemudian benar-benar dia merasa dia benar-benar gak bisa begitu.
Tetapi dia mau untuk mencoba, dan saya cuma jawab sama Ciheni, tapi waktu itu nggak kelihatan tuh kalau dia grogi. Dia bisa memimpin doa dengan baik karena kami semua berdoa saat itu dan kami melihat dia benar-benar bisa memimpin doa syafaat itu dengan baik. Dan itu pertama kali, dan selanjutnya dia tetap dijadwalkan menjadi seorang pemimpin doa syafaat. Bahkan kalau ada jemaat ketika waktu penghiburan begitu ya, Santo Ramli waktu itu, ada jemaat yang berkata, aktivis yang berkata dia ingat bahwa Susanto ini BPJ yang ketika memimpin doa syafaat membawa catatan. Ketahuan juga gitu ya, ada catatan ya. Tetapi saudara, yang saya lihat dan ketika saya ngobrol sama Ciheni istrinya begitu, saya salut sama dia karena dia tidak akhirnya menghindar dan benar-benar berkata bahwa jangan saya Bu, saya nggak bisa, jangan saya nggak pernah doa, saya nggak bisa begitu. Tetapi dia mau untuk mencoba, dia mau untuk belajar, dan dia benar-benar mau untuk mengandalkan Tuhan. Karena ketika pelayanan itu dilakukan dengan benar-benar mengandalkan Tuhan, nah itu saudara, Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Dan hasilnya kita nggak tahu karena Tuhan yang berkarya. Pasti yang terbaik. Terbukti ketika si Susanto Ramli memimpin doa syafaat itu, jemaat berdoa. Semuanya benar-benar mendukung di dalam doa dan berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat tersebut, saudara. Saya yakin ketika melakukan itu, dia benar-benar menyadari bahwa Allah yang akan memampukan dia hanya melakukan bagian dia, dan Tuhan akan bekerja di dalam dia. Saya yakin ketika dia bersedia untuk mau tetap dijadwalkan meskipun dia nggak yakin dia bisa apa enggak untuk memimpin di dalam doa syafaat. Itu karena panggilannya, dia begitu mengasihi Tuhan sehingga dia mau untuk melayani Tuhan di dalam memimpin doa syafaat tersebut, saudara. Dan endingnya adalah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan, kasih kepada Kristus, itu adalah alasan kita hidup dan alasan kita untuk melayani Tuhan. Nggak ada yang lain. Apabila kita adalah murid-murid Tuhan, kita harus melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Pandemi ini nggak dijadikan alasan untuk kita tidak pelayanan, untuk kita tidak melayani Tuhan. Pandemi ini tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengekspresikan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui pelayanan, saudara. Pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini banyak, saudara. Pembesukan, beberapa kali ketika membesuk jemaat, begitu ya, tim besuk menawarkan untuk jemaat-jemaat yang dibesuk, mau nggak ikut besuk gitu ya. Ikut tim besuk untuk membesuk jemaat yang lain supaya mengerti struggle pergumulan daripada jemaat Tuhan yang lain begitu. Menunjukkan perhatian kita kepada jemaat. Mau nggak ikut tim besuk? Jadi saudara, di dalam masa pandemi ini kita bisa melayani dengan memperhatikan jemaat-jemaat kita. Hati-hati saudara, tapi memperhatikan, perhatian sama kepo itu bedanya tipis ya saudara ya. Kalau memperhatikan atau perhatian kepada jemaat, kita menanyakan bagaimana pergumulannya, kita mendoakan dia, kita memfollow up dia, kita berbincang dengan Tuhan mengenai pergumulan-pergumulan dari orang yang kita tanyakan begitu ya, orang yang kita perhatikan begitu. Tetapi kalau kepo, kita cari tahu, kita tanyain pergumulannya apa, kemudian malah kita omongin ke orang lain. Kelihatannya perhatian, tapi ternyata enggak. Itu bedanya saudara, sangat tipis memang karena kita nanya ke orang. Tetapi ketika kita benar-benar melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan, kita melayani di dalam pembusukan atau perhatian kepada orang lain, kita tahu pergumulan orang itu kita harus naikkan ke Tuhan, bukan kita berikan kepada orang lain untuk diomongin lagi jadi gosip. Tetapi kita benar-benar mau menaikkan itu kepada Tuhan, doakan itu kepada Tuhan, dan mau follow up itu. Saya sudah doakan gimana kabarnya dan lain-lain saudara. Yang bisa kita lakukan juga di dalam masa pandemi ini ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan, kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Saudara, dunia ini, bangsa ini, membutuhkan doa-doa kita.
Setiap kami yang melayani di sini pun membutuhkan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Setiap misionaris di dalam masa pandemi ini mereka tetap harus melayani Tuhan, panggilan mereka. Mereka pun membutuhkan doa-doa saudara, doa-doa kita. Jadi nggak ada alasan kita mengatakan bahwa pandemi jadi saya nggak bisa melayani. Nggak ada alasan saudara. Atau kita juga bisa bersaksi di dalam kehidupan kita. Bersaksi bukan dari mulut kita tetapi dari kehidupan kita. Kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang lain. Bagaimana kasih Allah itu di dalam kehidupan kita yang bisa kita sharekan. Saudara, di dalam pandemi ini gereja pun belajar untuk berbagi kasih. 3 minggu berturut-turut hari Sabtu selama bulan puasa, gereja bidang misi perkotaan bekerja sama dengan komisi-komisi dan juga ada beberapa orang yang tergerak menunjukkan akan kasih dengan memberikan takjil begitu ya, kolak gitu, ada yang susu kacang, juga ada makanan begitu yang kita bagikan di depan gereja kepada setiap supir-supir ojol gitu ya, yang lewat pakai motor atau supir angkot, supir bajai. Kami yang di gereja yang bagikan kepada mereka. Itu adalah wujud Tuhan sudah begitu mengasihi gereja ini. Gereja kita sudah berulang tahun sampai 39 tahun ini ya saudara ya. Tuhan begitu mengasihi gereja ini dan gereja ini jemaat begitu juga dikasihi oleh Tuhan dan ingin men-sharingkan kasih Tuhan itu, bersaksi akan kasih Tuhan itu kepada orang-orang juga di sekeliling, di luar sana, supir-supir ojol ditunjukkan. Dan itu sangat memberkati. Terlihat sederhana tetapi sangat memberkati bagi orang-orang yang kita bagikan takjil tersebut saudara. Bersaksi, sharing life, sharing kehidupan kita, sharing karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, perempuan ini, wanita ini di dalam Markus 14 ini yang kalau di Yohanes disebut sebagai Maria, dia menunjukkan kasih Tuhan, dia memberikan yang terbaik, dia mengurapi, dia meminyaki Yesus. Kita yang adalah murid-murid Tuhan, kita yang belum melayani, sadarilah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita ini adalah murid-murid Tuhan. Seharusnya lah kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia. Melayani Tuhan, memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, tidak lagi berkata bahwa aku gak bisa, aku gak sempat, aku gak layak, aku gak mau. Tetapi libatkan Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui kita untuk melakukan pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita yang sudah aktif melayani, tetap selalu mengingatkan diri kita, mereminder diri kita, alasan kita melayani Tuhan. Kewajibankah atau karena kita mengasihi Tuhan? Terkadang kita yang sudah sering melayani ini jatuh kepada sebuah rutinitas. Itulah kenapa kita harus terus mereminder diri kita, mengingatkan diri kita, kasih kita kepada Tuhan, itu adalah yang utama. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah setiap kita yang saat ini Tuhan masih izinkan hidup di dalam dunia, yang saat ini masih merasakan akan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita, yang saat ini merasakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara kita tetap menjaga hati kita. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau hidup kita ini dipakai untuk melayani Tuhan di dalam masa pandemi ini, bahkan sampai seumur hidup kita. Kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Allah. Allah memakai kita. Dan kita benar-benar mau melakukan semuanya itu karena wujud kasih kita kepada Allah. Memberikan yang terbaik di dalam hidup kita karena kita mengasihi Allah. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami belajar dari kisah seorang perempuan Maria yang mengurapi Engkau dengan minyak narwastu yang begitu mahal.
Kami melihat bagaimana respon yang didapat, dia diprotes tetapi Engkau memuji dia karena dia memberikan yang terbaik karena wujud kasih-Nya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hal ini yang boleh kami lihat dan boleh kami pelajari malam hari ini. Tuhan, kami mohon mampukanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami pun mau memberikan yang terbaik kepada Engkau karena kami mengasihi Engkau. Bukan karena kewajiban kami, bukan karena tuntutan, tetapi karena benar-benar kami mengasihi Engkau. Kami yang sudah merasakan akan kasih-Mu tercurah di kayu salib. Kami mau memberikan hidup kami kepada Engkau karena kami benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, kami yang belum bisa melayani, belum dapat melayani, belum berani melayani. Panggil kami, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Kami yang sudah melayani dengan begitu banyak pelayanan, Tuhan tolong terus koreksi hati kami sehingga kami benar-benar melakukan semua itu karena kasih kami kepada Engkau. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tetapi Engkau yang memampukan dan menolong kami. Tuhan, inilah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Inilah kami umat-Mu, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Pakai kami ya Tuhan, perlengkapi kami dan tolong kami. Sehingga kami benar-benar memberikan hidup kami ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan Pendeta Bobby akan memimpin di dalam doa penutup dan berkat. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah engkau dengar dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin.